Ilmu pengetahuan telah menjadi bagian integral dari perkembangan manusia sejak zaman prasejarah. Pada masa ini, manusia purba mulai memahami cara menggunakan alat-alat sederhana dari batu dan kayu, serta menemukan cara membuat api. Pengetahuan ini, meskipun terbatas, merupakan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam komunitas-komunitas kecil, pengetahuan tentang berburu, bertani, dan mengolah makanan menjadi esensial untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia mulai berkembang di berbagai belahan dunia, dan masing-masing peradaban memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu peradaban awal yang berperan penting adalah Mesopotamia dan Mesir kuno. Mesopotamia, yang berarti tanah di antara dua sungai, terletak di wilayah antara sungai Tigris dan Eufrat. Wilayah ini adalah tempat lahirnya beberapa peradaban paling awal di dunia, termasuk Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asiria. Berikut adalah beberapa bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Mesopotamia. Astronomi di Mesopotamia sangat berkembang karena kebutuhan mereka untuk membuat kalender yang akurat. Bangsa Sumeria dan Babilonia mencatat gerakan bintang dan planet, serta gerhana matahari dan bulan. Mereka mengembangkan kalender lunar dan kalender solar yang sangat penting untuk kegiatan pertanian dan upacara keagamaan. Bangsa Mesopotamia menggunakan sistem bilangan berbasis 60 seksagesimal yang masih digunakan dalam pengukuran waktu, jam, menit, detik, dan sudut 360 derajat. Mereka juga mengembangkan tabel perkalian, tabel akar kuadrat, dan metode untuk memecahkan persamaan kuadrat. Salah satu bukti terkenal dari kemampuan matematika mereka adalah Lemken 322, sebuah tablet tanah liat yang berisi daftar triple Pythagorean. Sumeria mengembangkan sistem penulisan paku, cuneiform, sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, yang memungkinkan pencatatan berbagai hal, mulai dari transaksi ekonomi hingga teks keagamaan dan sastra. Epos Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua di dunia, berasal dari Mesopotamia. Kode Hammurabi, yang disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, adalah salah satu contoh hukum tertulis tertua. Kode ini mengatur berbagai aspek kehidupan dan merupakan bukti awal dari pengembangan sistem hukum yang kompleks. Mesir kuno, yang berkembang di sepanjang Sungai Nil, juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa bidang yang menonjol. Mesir kuno memiliki pengetahuan yang maju dalam bidang kedokteran, termasuk pembedahan, obat-obatan, dan perawatan luka. Papirus Ebers, yang berasal dari sekitar 1550 sebelum Masehi, adalah salah satu teks medis tertua dan paling lengkap yang berisi berbagai resep dan metode pengobatan. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia, yang diperoleh melalui proses mumifikasi. Matematika di Mesir kuno digunakan untuk berbagai keperluan praktis, seperti pengukuran tanah, konstruksi piramida, dan perpajakan. Mereka menggunakan sistem bilangan desimal dan memiliki pengetahuan tentang geometri yang digunakan dalam pembangunan monumen. Papirus Rin, yang ditulis sekitar 1650 sebelum Masehi, adalah salah satu dokumen matematika tertua yang berisi berbagai masalah matematika dan solusi. Astronomi di Mesir kuno sangat terkait dengan keagamaan dan pertanian. Mereka mengamati bintang Sirius, Sotis, untuk menentukan awal tahun baru yang bertepatan dengan banjir tahunan Sungai Nil. Kalender Mesir terdiri dari 365 hari, dibagi menjadi 12 bulan, masing-masing 30 hari, dengan tambahan 5 hari perayaan. Mesir kuno terkenal karena prestasi teknik sipil mereka, termasuk pembangunan piramida, kuil, dan sistem irigasi yang kompleks. Piramida Giza, yang dibangun sebagai makam bagi para firaun, adalah salah satu contoh luar biasa dari pengetahuan mereka dalam arsitektur dan teknik.
Yunani kuno menjadi salah satu peradaban yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Di Yunani, ilmu pengetahuan mulai berkembang tidak hanya melalui pengamatan, tetapi juga melalui filsafat dan logika. Thales dari Miletus, yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sering dianggap sebagai filsuf pertama yang berusaha menjelaskan fenomena alam tanpa merujuk pada mitologi. Pythagoras, seorang matematikawan terkenal, memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam matematika yang masih digunakan hingga saat ini. Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat dan logika. Dengan Aristoteles juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang biologi dan fisika melalui pengamatannya yang cermat terhadap alam. Pada masa Romawi kuno, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan. Meski lebih terkenal karena keterampilan teknik dan hukum, bangsa Romawi juga melakukan banyak pengamatan dan penemuan dalam bidang kedokteran, seperti karya Galen yang berpengaruh dalam bidang anatomi dan fisiologi. Abad pertengahan di Eropa sering disebut sebagai zaman kegelapan bagi ilmu pengetahuan. Namun ini bukan berarti ilmu pengetahuan stagnan. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami masa kejayaan. Sarjana-sarjana muslim seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, Ibn Sin Avicenna yang menulis Dakanan of Medicine, dan Al-Hasan Ibn Al-Haytham yang dikenal sebagai pionir dalam metode ilmiah dan optik, memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari Yunani kuno dan Romawi serta menambah kontribusi baru. Renaissance di Eropa membawa kembali semangat untuk belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Leonardo da Vinci, meskipun lebih dikenal sebagai seniman, juga melakukan banyak studi dalam bidang anatomi, teknik, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Revolusi ilmiah di abad ke-16 dan ke-17 menandai titik balik penting dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Nicholas Copernicus yang memperkenalkan teori heliosentris, Galileo Galilei yang memperbaiki teleskop dan melakukan pengamatan astronomi penting, dan Isaac Newton yang menyusun hukum-hukum gerak dan gravitasi. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, ilmu pengetahuan terus berkembang dengan cepat. Penemuan-penemuan dalam bidang kimia oleh Antoine Lavoisier yang sering disebut Bapak Kimia Modern, serta teori evolusi oleh Charles Darwin, menandai kemajuan besar dalam pemahaman manusia tentang dunia alam. Di abad ke-20, kemajuan dalam fisika, terutama melalui karya Albert Einstein dengan teori relativitasnya, dan perkembangan mekanika kuantum oleh Niels Bohr, Werner Heisenberg, dan banyak lainnya, merevolusi pemahaman manusia tentang alam semesta. Ilmu pengetahuan terus berkembang pesat hingga abad ke-21, dengan teknologi informasi dan bioteknologi menjadi bidang-bidang utama yang mendorong kemajuan. Penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick membuka jalan bagi revolusi dalam genetika dan biologi molekuler. Kemajuan dalam teknologi komputer dan internet telah mengubah cara manusia mengakses dan berbagi informasi, membawa ilmu pengetahuan ke arah baru yang terus berkembang. Perjalanan ilmu pengetahuan adalah kisah panjang penuh penemuan dan inovasi. Dari pengetahuan sederhana manusia purba hingga teknologi canggih masa kini, setiap langkah dalam sejarah ilmu pengetahuan telah membawa umat manusia lebih dekat untuk memahami alam semesta dan diri kita sendiri.